Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, rumah tangga, musibah sakit, musibah penyakit ataupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam jalan cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Ya, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan satu keberkahan di dunia wal akhirah. Kali ini Al-Fakir akan membawa satu pusaka yang jelas itu jimatan. Karena kalau kita bicara tosan aji, itu ada yang memang buat jimatan, ada yang tidak buat jimatan. Tapi pada dasarnya tosan aji itu dibuat memang melibatkan melibatkan dua sisi dohir dan batin, dari segi pemilihan bahan sampai pembuatannya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang akan saya babar kali ini adalah tosan aji jimatan khas Tegal, ya, dimana jimatan ini memang sangat masyhur untuk wilayah Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan ini jimatan ini, karena makna filosofi arti dari jimatan ini adalah menggeret, menarik paksa, kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, perlu saya jelaskan bahwasanya pecinta tosan aji dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pecinta tosan aji yang suka dengan nilai eksotori, nilai luarnya saja, antikannya tangguh, utuh, sepuh. Ya, yang kedua, pecinta tosan aji yang suka dengan nilai esoterik, yang suka dengan dalaman tuah atau angsarnya atau powernya. Yang ketiga, suka dengan dua-duanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, antara pecinta tosan aji yang pertama dan yang kedua pasti berbeda dalam cara untuk memilikinya, baik awal memilikinya maupun ketika ketika akan menentukan pilihan pusaka mana yang akan menjadi pusakanya sendiri. Contoh, umpamanya kalau pusaka untuk orang yang suka dengan nilai eksotorinya saja atau nilai luarnya saja, tangguh, utuh, sepuh, mereka patokannya biasanya adalah puh, mor, ja, ngun, gu, ya kan? Itu biasanya patokan mereka adalah tuh, ya, si, rap, puh, ya, mor, ja, ngun, gu. Ini yang pertama adalah tuh, artinya utuh, bilahnya utuh. Si artinya besi, ya kan? Rap artinya garapnya. Kemudian puh artinya sepuh, mor artinya pamor, ja artinya wojo atau wajah, ya, kemudian ngun artinya wangun, guh artinya tangguh. Jadi untuk orang yang suka dengan nilai eksotori biasanya patokannya itu, ya, mereka melihat dari segi utuhnya, besinya, garapnya, sepuhnya, pamornya, bajanya, wangunnya, dan tangguhnya. 7, ya. 7. Kemudian kalau untuk pemilihan orang yang suka dengan nilai esoterinya itu lebih beda lagi sahabat Pusaka Jawa. Mereka biasanya dari satu greget, ya, guaya, gebyar, wingit, wibowo, wibawa, angsar, dan tayo. Sama 7 juga, ya.
Jadi akan sangat berbeda, baik dari segi pemeliharaan maupun dari segi pemilihan yang pertama awalnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang saya akan membabar tentang bilah Tosan Aji khas Tegal, yang tentunya nanti kita akan babar dua-duanya, dari segi eksotorinya dan juga dari segi isoterinya. Keistimewaannya apa ini? Kok bisa masuk di dua-duanya? Biasanya kalau untuk yang satu saja, yang satunya tidak, tapi ini tidak. Nah, kita ambil bilanya. Bilanya ada di kantong kiwil warna putih. Nah, ini. Bilanya cukup tebal, kecil tapi berat karena memang tebal, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita babar dulu tentang penilaian orang yang suka dengan nilai eksotorinya, ya, penilaian tentang orang dengan nilai eksotorinya. Tapi sebelum saya babar tentang ricikannya, ya, baik tentang besinya, garapnya, sepuhnya, pamornya, bajanya, wangunnya, dan tangguhnya. Sekarang kita lihat dulu ini jenisnya apa. Saya kedepankan kamera. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang Anda lihat ini adalah perpaduan antara dua alat kelamin, yang ini laki-laki, yang ini lambang dari perempuan. Ya, jadi kalau kita lihat tuh di sini, ini lubang ini kalau kita tiup, ini tembus sampai ke sini. Yang baik adalah yang tembus, karena di sini mempunyai tuah atau angsar tersendiri. Nanti kita babar ya. Jadi yang bagus itu ketika ditiup tembus, karena ada yang tidak tembus. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, ya, di kanan kiri bilah pusaka ini ada orang sedang duduk atau semedi, karena ini dua, ini adalah namanya putut kembar. Tapi karena perpaduan dua dapur, yaitu ini dapur klewer dan ini putut kembar, maka ini dinamakan dapur klewer putut kembar atau klewer umyang atau umyang klewer. Bolak-balik bewes, ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang nilai esotorinya, keindahan luarnya dulu. Pertama kita lihat dari ini utuh, ya. Kemudian ini besinya, sahabat Pusaka Jawa, ya, Anda bisa lihat. Ini yang hitam ini besi, sahabat Pusaka Jawa. Yang putih ini pamor. Sengaja memang ini belum saya warangan nih, karena tanpa diwarangi pun cukup indah. Saya senang lihatnya. Khawatirnya ketika saya diwarangi ke tempat yang belum mahir atau bagaimana warangannya meler, mendem, akhirnya ireng semua, nggak bagus. Tapi kalau di ahlinya pasti kelihatan bagus sekali. Kita perhatikan secara seksama, sahabat Pusaka Jawa. Di bagian tengah sini, ini adalah besi. Kanan kiri ini adalah pamor. Ya, pamornya full. Ini jelas ini pamor pedaringan kepak. Ya, kemudian kita lihat alur garisnya seperti saler. Tapi ini besi, bukan pamor ya. Sampai ke sini, sampai ke depan sini, dibalik pun. Ya, ini kan di sini. Kemudian kita balik. Nah, tembus ke sini. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari samping, nah, dari samping pun sama ini. Nah, ini. Nah, bolak-balik pun sama tuh. Ya kan? Jadi ini besinya saja melambangkan seperti kalau di batu itu tapak jala. Istimewa sekali garapnya. Makanya saya bilang, ini dari garap cukup teliti, ya. Yang buat pusaka ini cukup teliti. Artinya bisa. Kemudian pada posisi garis ini pada pas di tengah. Ya kan? Ini memerlukan keahlian khusus, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau kita lihat dari segi esotorinya, keindahannya memang cukup indah. Ya. Pamornya, bajanya, wangunnya pun wangun. Ya kan? Nah, sekarang kita bahas tentang nilai esoterinya. Kalau kita bahas tentang nilai esoterinya, greget,
guayo, gregete ini ada jelas. Dari tampilan fisiknya ada, gebiornya jelas. Ini pamornya, gebiornya jelas. Wingitnya dapat. Wibowonya ada, angsarnya ada. Ya, jadi kalau memang kalau klewer yang seperti ini susah ditemui. Jadi memang banyak sekali klewer, ya. Tapi yang indah seperti ini tidak mesti bisa ketemu, ya. Karena dari pamornya, dari besinya, dari bajanya, dari garapnya, dari wangunnya, ya. Ini semua sangat, terus kemudian dari utuhnya. Kemudian kalau kita lihat dari samping, sahabat pusaka Jawa, ini tempat lipat besinya pun terlihat di sini. Ya. Serat-serat besinya pun di sini terlihat. Kalau kita lihat dari samping sini, ini tempat lipat besinya terlihat. Sahabat pusaka Jawa. Ya. Jadi ini boleh dikatakan keris klewer super. Kenapa dinamakan klewer super? Karena dari segi tadi, ya, dari hitungan fisiklinya atau itu kan dari utuhnya jelas, besinya juga tuh, si rap garapnya juga jelas. Kemudian puh mor ji, ini pamornya juga jelas, pamornya jelas bior ini, sahabat pusaka Jawa. Ini pamor ini yang putih, bukan besi. Besinya yang hitam ini. Ini belum diwarangi. Kalau diwarangi pasti lebih jelas lagi. Kontras antara pamor dengan ini hitam ini masih kontras sekali. Ini yang bikin istimewa. Ya, saya juga salut sama empunya. Artinya di bagian sini ya. Nah, ini garis tengah ini. Sampai ke lubang sini, muter ke sini pula nih. Nah, tuh. Jadi kemudian dari samping kita lihat, nah, ini kemudian ini kayak tapak jalan. Ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang pamor Petaringan Kebak, tuah atau angsarnya adalah mempunyai makna simbolik sebagai kemapanan secara materi, tidak kekurangan secara materi. Karena Petaringan sendiri mempunyai makna tempat untuk menyimpan beras kebak penuh. Jadi diharapkan si pemilik klewer umyang ini itu tidak kekurangan pangan, sandang, dan papan, menjadi orang yang cukup, menjadi orang yang kaya, tidak kekurangan. Ya. Kemudian sahabat pusaka Jawa, Petaringan Kebak sendiri juga mempunyai nilai protek yang tersembunyi, yang kadang orang tidak menjelaskan. Ada nilai plus dari Petaringan Kebak, ada nilai perlindungan bagi si pemilik pamor Petaringan Kebak. Di era zaman globalisasi ini, kita membutuhkan pamor-pamor yang kerezekian, juga perlindungan. Kenapa? Karena di era global ini duit ketoke gede, tapi ketika dipakai kok rasa kecil, cepet habis. Kita berdoa minta keberkahan di setiap rezeki kita agar duit kita kumpul. Ya, semoga sahabat pusaka Jawa dan saya juga tergolong orang-orang mendapatkan keberkahan. Kemudian sahabat pusaka Jawa, tuah atau angsar dari Petaringan Kebak adalah agar didekati oleh rezeki. Ya, ketika didekati oleh rezeki, kita tidak perlu bersusah payah keluar rumah pagi, siang, sore ternyata nggak dapat hasil. Tapi dengan cuman keluar rumah sebentar mendapatkan hasil yang orang seperti orang yang bekerja seharian atau cuma di rumah saja ternyata mendapatkan rezeki. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita juga bahas tentang dua orang ini yang umyang. Sebetulnya umyang itu adalah nama seorang empu, nama lainnya adalah empu kodok, nama lainnya juga empu galengan pada zaman kerajaan Pajang. Tuh. Ya, yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya atau Raden Mas Karebet sebelum menjadi sultan, atau Jakatingkir. Beliau ingin mendaftar sebagai empu di Keraton Pajang, cuman Sultan Hadiwijaya memberikan persyaratan. Kamu akan saya terima menjadi empu keraton asal dalam semalam kau membuat satu bilah dapur pusaka. Dibuatnya dalam satu malam, kemudian paginya dites ke narapidana atau tahanan kerajaan, digoreskan, kemudian si narapidana tersebut ngumyang, ngomong tidak beraturan kayak orang gila. Nah, dari situ karena keampuhan pusaka itu kemudian dinamakan umyang. Umyang akhirnya jadikan nama empu umyang. Padahal itu adalah empu, dan ini
malah akhirnya dijadikan nama dapur yang sebetulnya kalau secara buku pakem ini adalah dapur putut kembar. Nah, tua atau angsar dari umyang atau putut kembar adalah satu untuk menumpuk harta, untuk menumpuk dan menjaga harta. Ya, kenapa untuk menumpuk dan menjaga harta? Karena di sini juga biasanya orang yang mempunyai umyang itu rata-rata biasanya kaya. Dan biasanya juga ada perlakuan khusus untuk yang umyang, biasanya pada hari Rabu Legi apa ya, untuk diberikan sesuatu yang khusus. Kemudian itu sih bagi yang mau khususkan ya. Kalau yang enggak ya nggak apa-apa. Nah, juga untuk nagih hutang. Karena konon katanya jika orang yang mempunyai keris ataupun tosan aji umyang putut kembar mempunyai hutang pada orang tersebut, maka dia merasa seperti ditagih. Mimpi pun inget kayak didatangi, suruh bayar, apapun gelisah. Nah, makanya kadang orang yang mempunyai dapur putut kembar atau umyang, maka dikatakan kayaknya nyupang ya wong, karena masuk mimpi ditagih-tagih padahal tidak, biasanya dari pusaka. Dan ini untuk menjaga harta, artinya dari kemalingan dan lain sebagainya. Anda yang mempunyai aset banyak, ya sekedar disarankan untuk mempunyai umyang. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang dapur dari klewer, artinya adalah menarik paksa. Di sini kalau bicara tentang lobangnya di sini, ini sengaja dibuat, bukan pamengkang jagat. Makanya juga ketika keris ada yang belah, saya juga bertanya, ini sengaja dibikin ataupun memang tidak sengaja? Kalau tidak disengaja namanya pamengkang jagat. Kalau disengaja seperti yang halnya ini, klewer, ini kan disengaja karena perpaduan antara lingga dan yoni, ya. Ini punya laki-laki dan ini punya perempuan lambangnya. Biasanya ini untuk lebih ke arah pengasihan sampai ke pelet. Rambut dari si target ditaruh di sini, dimasukkan ke sini. Rambut target kemudian dimasukkan, diikat biar tidak lepas. Apa ada bacaannya? Ada. Kalau kita pakai bacaan gimana? Ya nggak apa-apa, bisa. Tapi kalau untuk lebih tujuan khusus memang ada bacaannya juga di samping butuh untuk rambutnya target. Kalau untuk pengasihan umum tinggal dibawa saja. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi kalau kita cermati ya, ini untuk para pecinta tosan aji yang suka dengan nilai eksotorinya, yang berpatokan kepada tu, si, rapuh, morja, ngun, ya, kemudian guh, ya, saya kira masuk ya. Kemudian untuk orang yang suka dengan esoterinya, tentunya ketika kita melihat dari gregetnya, ya, guayu, gebyar, wingit, kemudian wibawa, angsar, dan tayu, ya masuk pula. Begitu sahabat. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang tosan aji, itu mempunyai 4 aspek, ya, yang akhirnya pecah menjadi 2 tadi ya, yang pecinta tosan aji menjadi eksotori dan isoteri. Biasanya kalau kita bicara tentang tosan aji, tidak jauh dari 1. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah tentang mitos, yang ketiga tentang mistik, yang keempat tentang estetika. Fungsinya buat apa? Mitosnya konon katanya buat begini-begini. Mitos yang berkembang. Dan kayak klewer sendiri juga kan mempunyai makna klewer, narik paksa. Bahasa Tegal berbes, ngelewer, ditarik paksa. Agar besar harapan, agar hajat si pemilik klewer ini ketika untuk tujuan tertentu berhasil atau sukses, malah untuk, ya, artinya ini lebih ke arah pengasihan sampai ke tingkat pelet. Nah, kalau kita rangkum ya sahabat usaha, rangkum secara keseluruhan, makna filosofi dari klewer ini adalah besar harapan dari sang empu agar si pemilik ini mempunyai kemapanan rezeki, menjadi orang yang kaya, didekati oleh rezeki, karena dengan pamor pedaringan kebak, kemudian hartanya terjaga. Ya, karena di sini ada dapur umyang, hartanya terjaga. Kemudian orang yang meminjam harta si pemilik ini nanti buru-buru nyaur utang. Karena apa? Karena di sini tua dari umyang adalah merasa dikejar-kejar agar dibayar.
Ya sahabat, ini pilanya cukup tebal, berat, kecil tapi berat sahabat pusaka. Ini cukup dimasukkan kantong celana pun bisa, tas pun lebih-lebih. Ini sengaja nggak saya warangi sahabat pusaka. Kalau diwarangi saya pakai ini juga Anda bisa lihat ya di sini. Tuh. Ini besi, ini pamor ini. Tuh. Ini bagian bawah kepala. Ini kalau ditiup tembus. Jadi kalau Anda punya klewer, coba ditiup, yang bagus yang tembus. Kalau yang nggak tembus ya agak kurang menurut saya ya. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi klewer umyang dengan pamor petaringan kepak ini adalah tergolong lebih klewer yang diperuntukkan untuk menjadi orang yang kaya ya, menjadi orang yang kaya, didekati oleh rezeki, kemudian hartanya pun terjaga, kemudian juga dia dikasihani oleh banyak orang. Ketika dia untuk menjadi proses orang kaya kan dia butuh satu kelebihan, biar orang percaya dia, biar orang sayang dia, usaha dia pun menjadi lancar. Setelah lancar rezekinya banyak, ditumpuk hartanya, ya kan. Orang yang berhutang sama dia nanti bayar, karena di sini ada makna filosofi dari umyang. Atau di sini adalah orang yang sedang berduduk bersemedi, tangannya pun jelas menengadah ke atas, memohon kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja cukup ya. Saya kira saya pernah babar yang lain-lainnya. Jadi memang ini karena banyak sekali yang meminta untuk membabar tentang klewer, apalagi klewer ini klewer yang cukup istimewa dari segi garapnya, pamornya, besinya, bajanya, wangunnya, enak lah. Nah, saya kira itu saja sahabat pusaka Jawa. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.